Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ujian tengah semester dari Bapak Dr. Haji Syamsul Huda, MPD. Perkenalkan, nama saya Indatang, NIM 2032143, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perubahan. Baik, topik-topik yang akan saya bahas di sini, yang pertama itu tentang tipe perubahan, yang kedua itu tentang perubahan terencana dan tidak terencana, yang ketiga itu tentang tantangan dan hambatan dalam perubahan, dan yang terakhir tentang tipologi perubahan. Nah, sebelum memasuki pembahasan inti, saya akan jelaskan apa sih tujuan dari pembahasan ini. Jadi, tujuan dari perubahan yang direncanakan adalah untuk menjamin organisasi agar dapat menemukan suatu cara yang lebih baik dalam menggunakan sumber daya dan mengoptimalkan kapabilitasnya. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tipe perubahan. Nah, terdapat 3 macam tipe perubahan organisasi. Yang pertama itu development change, yang kedua transitional change, dan yang ketiga transformational change. Nah, development change ini mencerminkan perbaikan keterampilan, metode, standar kinerja atau kondisi yang telah ada, yang karena berbagai alasan tidak mengukur kebutuhan sekarang atau yang akan datang. Nah, dalam development change terdapat 2 asumsi. Yang pertama, bahwa orang mampu memperbaiki. Yang kedua, mereka akan menjadi lebih baik apabila diberi alasan, sumber daya, motivasi, dan pelatih yang tepat. Selanjutnya tentang transitional change. Transitional change ini lebih kompleks daripada development change dan merupakan respons pada pergeseran signifikan pada kekuatan lingkungan atau kebutuhan pasar untuk sukses. Transitional change ini dimulai ketika pemimpin mengetahui bahwa suatu masalah terjadi dan bahwa sesuatu dalam operasi perlu berubah atau diciptakan untuk melayani lebih baik permintaan sekarang atau yang akan datang. Yang selanjutnya itu transformational change. Nah, transformational change ini paling sulit untuk dipahami dan merupakan tipe perubahan yang paling kompleks dihadapi organisasi saat ini. Transformasi adalah pergeseran secara radikal dari suatu keadaan ke keadaan lainnya, sehingga signifikan apabila memerlukan pergeseran budaya, perilaku, dan pola pikir untuk melaksanakan dengan sukses dan berlanjut sepanjang waktu. Oke, next tentang perubahan terencana dan tidak terencana. Perubahan terencana adalah aktivitas yang dimaksud dan diarahkan dalam sifat dan desain untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi, antara lain dalam bidang perubahan dalam bidang produk atau jasa, perubahan dalam ukur dan struktur organisasi, perubahan dalam sistem administrasi, dan introduksi teknologi baru. Selanjutnya, perubahan tidak terencana. Perubahan tidak terencana adalah pergeseran dalam aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal, di luar kontrol organisasi. Antara lain adalah pergeseran demografis pekerja, kesenjangan kinerja, peraturan pemerintah, kompetisi global, perubahan kondisi ekonomi, dan kemajuan dalam teknologi. Oke, pembahasan ketiga tentang tantangan dan hambatan perubahan. Pada zaman modern sekarang ini, telah terjadi peningkatan perubahan yang sangat besar dalam lingkup, ukuran, dan kompleksitas. Biaya atas keterlambatan melakukan perubahan tidak hanya berupa ketidaknyamanan, tetapi sering merupakan bencana besar bagi suatu organisasi. Kemudian hambatan, adanya tantangan untuk memetakan kembali mental individu membawa kita pada rintangan kritis yang menghalangi perubahan strategis secara berkelanjutan dan mempelajari penyebab kegagalan perubahan. Nah, pembahasan terakhir itu tentang tipologi perubahan. Menurut Wibowo,
mengelompokkan perubahan ke dalam 3 tipologi. Yang pertama, adaptive change, yang kedua, innovative change, dan yang ketiga, radically innovative change. Adaptive change merupakan perubahan yang paling rendah tingkat kompleksitasnya dan ketidakpastiannya. Perubahan ini menyangkut pelaksanaan perubahan yang sifatnya berulang atau meniru perubahan dari unit kerja yang berbeda, dan karyawan tidak merasakan kekhawatiran atas perubahan. Selanjutnya, innovative change. Innovative change ini memperkenalkan praktik baru dalam organisasi. Perubahan ini berada di tengah kontinum diukur dari kompleksitas, biaya, dan ketidakpastiannya. Ketidakbiasaan dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan ketidakpastian yang lebih besar akan hasilnya dapat membuat ketakutan terhadap tipe perubahan ini. Yang ketiga ini tentang radically innovative change. Radically innovative change ini merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan, cenderung paling menakutkan bagi manajer untuk melaksanakan, karena memberikan dampak kuat pada keamanan kerja karyawan. Perubahan inovatif radikal ini merupakan perubahan yang bersifat mendasar, dengan dampak dan resiko yang luas. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai jenis-jenis perubahan. Jadi kesimpulannya adalah setiap perubahan yang terjadi pasti ada proses di dalamnya untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada proses tersebut. Harus ada komitmen bersama bahwa perubahan yang dilakukan ialah untuk kemajuan bersama dan terciptanya lingkungan organisasi yang lebih baik dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di dunia luar, sehingga organisasi ataupun perusahaan tersebut tidak ketinggalan dalam segala aspek, baik itu aspek sosial ekonomi maupun aspek yang berhubungan dengan teknologi. Baik, hanya itulah pembahasan dari saya. Thank you for watching.